Baik. Iya, rame. Sudah ke sumber suara. Takinya. Bisa. Salah. Iya. Dalam kasar dia ya. Oh. Ya. Ibu-ibu mau bayar. Anak ini yang mana? Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Al-ayah sadaqallahul azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan sehat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah dengan kedua sehat itulah kita bisa bertemu untuk bermusyawarah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita kaji bisa bermanfaat dan bisa membuahkan hasil. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Anurman dan Mary atas ya kita bisa musyawarah di sini atas izin Allah. Juga mudah-mudahan ini menjadi sebuah keberkahan buat keluarga Anurman. Nah, teman-teman semuanya, kita berkumpul di sini seperti biasa ya dalam rangka bermusyawarah perihal sekretariat sementara rumah singgah anak ibu, dan juga nanti fungsinya akan dibahas juga ya. Jadi rapat ini yang akan dibahas pada musyawarah ini adalah penentuan sekretariat sementara dan fungsinya. Yang pertama, poin pertama itu ya di rumah Anurman dan Mary. Terus poin kedua, legalitas sampai tahap CV atau komunitas. Dan ketiga, nanti kita akan jelaskan fungsinya untuk apa dan kenapa harus ada sekretariat, kenapa diperlukan gitu. Nah, terlebih dahulu mari kita kajian dulu ya di dalam surat As-Saff ayat 10 tadi, mukadimah tadi disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adabil alim tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi mukadimah jadi musyawarah malam ini kita akan berpatok pada ayat tersebut gitu. Kalau kita simak artinya, mari kita baca artinya. Ini saya siapin. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Mari kita bertanya, kenapa di dalam ayat ini ada perdagangan gitu. Kata Allah, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang lebih baik gitu. Nah sih kita sebagai umat mukmin tadinya harus bertanya, kok perdagangan gitu, kok Allah tuh menganalogikan amalan yang lebih baik itu seperti perdagangan gitu dalam ayat ini. Kalau kita kaji juga nih ya, semua orang-orang dagang juga pasti tahu ya, di dalam dunia perdagangan itu ada pembeli, ada penjual,
ada barang yang harus dijual. Terus sebelum itu juga ada proses di mana dagangan itu diproses. Terus di mana dagang itu diproses sebelumnya juga ada ilmu kan. Gak mungkin namun dagang kita gak ada ilmu ya bangkrutnya. Misalkan taruh kita ambil contoh apa ya, dagang apanya? Misalkan dagang kuenya, setujunya dagang kue misal kita mau jualan kue. Namun kita tidak punya ilmu tentang kue ya yang mau enak berenang. Iya. Ketika kita menguasai ilmu tentang kue biar enak kayak gimana cara buatnya, terus ada takaran-takaran, ada hal-hal tertentu. Nah dalam pembuatan kue ini kan adanya ada perjuangan ya, ada perjuangan untuk bikin kue yang enak tuh seperti apa, sampai kita nanti layak nih kue ini mau dijual gitu. Ya kalau pengen dijual ya kan kuenya harus layak kan. Singkat cerita, kue itu enak, terus kue itu kita jual. Pas kita jual, laku. Pas laku, ya terusnya kita marketing, terus dijual. Dan itu adalah perumpamaan bahwa kita tuh berjihad di jalan Allah itu seperti menjual sesuatu kepada Allah. Kalau tadi mah di analogi baru sama, kita teh bikin kue dengan segala perjuangannya, dengan ilmunya, dengan tekniknya kita latih sampai benar-benar enak terus dijual ke orang lain. Kalau amalan seperti berjihad di jalan Allah itu adalah kita kan menjual apa yang kita bisa kepada Allah. Contoh misalkan abang nih, abang bisa punya, misalkan kita lahnya jauh, kita tuh bisa ngerukiah misalkan. Kan ngerukiah itu sih gak bikin kue tadi ada ilmunya kan. Iya. Gak mungkin namun ayeuna misalkan gak ada ilmunya juga ngerukiah atuh ing. Jual bisa. Gak mungkin semuanya ada ilmunya gitu. Nah kita teh bikin note ngerukiah ya lain bikin kue deh ada kue. Kita teh bisa ngerukiah nih misalkan insyaallah. Terus kita banyak menolong orang. Entah semua perbuatan itu teh kok Allah dibeli gitu. Jadi kita teh menjual sesuatu kepada Allah itu perdagangan yang lebih baik gitu kan. Makanya Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 10 ini menunjukkan, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu. Kalau kita pengen selamat dari azab Allah, kuncinya adalah yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Jadi di dalam ayat ini teh perintah berjihad. Jihad itu merupakan suatu kewajiban. Jadi bukan berarti pas ada ayat berjihad kita harus perang misalkan orang kafir, bukan begitu. Jadi perintah berjihad dalam ayat ini teh masih universal, masih luas maknanya. Misalkan kita berjihad menafkahi anak, keluarga, sama itu kayak ada ilmunya. Walaupun kita pengen menafkahi anak dan keluarga, sama ada ilmunya gitu. Nah itu juga bagian dari jihad gitu. Jadi kurang lebih di dalam ayat ini adalah Allah tuh ingin menunjukkan suatu perdagangan yang tidak akan rugi dan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Poin pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya, Rasulullah SAW. Terus berjihad dengan jiwa dan harta gitu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui gitu. Nah, Masya Allah di dalam ayat ini Allah begitu jelas mengumpamakan jihad itu sebagai perdagangan yang lebih baik gitu. Tijarah, hal adulkum ala tijarah gitu. Jadi Allah mengibaratkan jihad itu seperti perdagangan. Itulah paham ya. Jadi seperti bikin kue tadi, kita bikin kue dengan ilmu, dengan segala cara gitu. Lalu kita berikan apa yang kita bisa kepada Allah. Seperti kita menjual kue lah gitu. Nah gitu. Kemudian mudah-mudahan ya di ayat ini bisa mencerahkan kita bahwa sebetulnya ketika kita berjihad di jalan Allah, tiada lain mudah-mudahan apa yang kita bisa ini bisa kita jual kepada Allah gitulah bahasa kesimpulannya mah. Apa yang bisa kita jual kepada Allah? Diri kita gitu. Diri kita, ini jiwa kita, harta kita, mudah-mudahan kita berikan untuk Allah. Karena hakikatnya sebetulnya kan di dunia ini kita kan ya pas
pastilah yang namanya meninggal pasti ya. Cuman masalahnya apa yang bisa kita lakukan sebelum meninggal, sebelum bertemu dengan Allah gitu. Makanya di dalam ayat As-Saff ayat 10 ini Allah memberikan solusi bagi kita yang ingin selamat dari azab Allah, yang ingin benar-benar mendapatkan pertolongan Allah. Caranya apa? Perdagangan, ikut perdagangan gitu. Perdagangan yang Allah adakan gitu, yang tidak akan pernah rugi, itu jihad. Seperti itulah ya. Itu. Dan kalau kita lihat dari tafsir-tafsir juga sebetulnya isinya sama seperti itu. Itu akan ngomong Saya dengar itu akan bicara pendengar. Itu Apandi ngomong kedengar gak? Kedengar asal pakai headset. Oh baru Silma aja itu yang masih yang tersambung siapa? iya. Oh, iya. Ilmu. Yang lain ini. Nah itu ya buat teman-teman yang daring juga, nanti bisa nontonlah di video ini lengkapnya seperti apa. Kurang lebih ayat ini memberikan solusi kepada kita bagi hamba Allah yang ingin selamat dari azab Allah, yaitu mengadakan perdagangan dengan Allah. Kita jual apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, ilmu yang kita bisa. Ya bisa jadi dengan rupiah itu kita memberikan sesuatu kepada Allah. Kita abang rupiah orang lain, itu teh kita karena mencoba menjual diri kita kepada Allah. Gitu. Nah makanya dengan ada ayat itu, dengan adanya rumah singgah alaikum ini adalah kita itu sedang bikin program perdagangan dengan Allah. Nah apa nih yang bisa kita jual? Kita bikin misalkan rumah singgah alaikum nih. Itu teh sebetulnya kita teh berusaha, termasuk saya pribadi sebetulnya sedang berusaha selamat dari azab Allah dengan cara ya apa yang Panji bisa, saya mau jual nih ke Allah diri saya, apa yang ilmu yang saya Allah amanahkan gitu, pengen kita jual. Ya termasuk kita juga pengen gitu, pengen menjual diri kita, harta kita, jiwa raga kita semuanya untuk perjuangan di jalan Allah. Makanya itu kita berencana sekaligus benar-benar berjuang dengan cara yang bikin rumah singgah alaikum gitu. Jadi fungsinya ini kita sedang berencana mengadakan transaksi dengan Allah, perjualbelian ya, perdagangan dengan Allah. Makanya di sini slogannya kan di proyek amal ini, proyek amal sebelum hari perhitungan amal. Jadi sebelum hari perhitungan amal tiba, bagi kita harus punya proyek amal. Laman ini terwujud, ini membuktikan bahwa kita tuh berhasil menjual diri kita gitu kepada Allah. Bukan berarti harus selalu harus maksimal, harus sampai tamat, enggak gitu. Walaupun mungkin nanti bukan kita, siapa tahu nanti generasi setelah kita gitu. Nah, perencanaan pembangunan rumah singgah alaikum ini adalah bagian dari proyek kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lamun kita hitung amal ibadah kita hanya dengan sholat mah cukup lah, dengan sedekah cukup gitu. Wa amanu wa hajaru wa jahidu kan. Makanya di dalam surat As-Saff ayat 10 ini solusi yang terbaik buat kita. Jika kita ingin selamat dari azab Allah, kita harus mengadakan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjual apa yang kita bisa, berikan harta kita, jiwa raga kita kepada Allah gitu. Dengan proyek apa aja yang kita bisa. Jadi dakwah itu bukan apa ya, tugas ustaz di masjid, bukan. Sebenarnya kita semuanya punya kewajiban saling menyelamatkan satu sama lain, punya kewajiban saling memberitahu satu sama lain. Ayo mari kita jadikan rumah singgah alaikum ini, jika atas izin Allah terwujud, ini proyek amal jariah buat kita, sehingga ketika kita meninggal, amalnya, pahalanya akan mengalir terus kepada kita gitu. Sempatkanlah harta kita, ya kemampuan kita dengan apa yang kita bisa kita berikan kepada Allah lewat proyek kita gitu, lewat rumah singgah ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetuk para
hati-hati hamba Allah yang mau berkontribusi di proyek ini, karena sebetulnya proyek amal itu bukan untuk masjid saja, pesantren bukan, tapi untuk orang-orang atau komunitas yang memang sedang berjuang di jalan Allah dengan cara yang baik ya, dengan cara yang memang banyak cara dakwah tuh banyak gitu, banyak caranya, diantaranya siapa tahu dengan program-program Rumah Singgah Alaikum ini bisa banyak orang yang tertarik hatinya untuk jadi anggota gitu. Itu mungkin gagasan-gagasan beserta ya kajian pertamanya di dalam surat As-Saffat ayat 10. Semoga bermanfaat untuk kita, kebiasaan ngeruqyah As-Saffat was-Saffat di Saffat. Ya mudah-mudahan diri kita bisa menjual diri kepada Allah. Lamun kita pengen jual diri ke Allahnya lain mangga. Kita tuh menjual diri ke Allah. Apa yang kita bisa sih kayak tadi lah analogi nama paham ya. Jadi alasan besar kenapa Allah menganalogikan di dalam ayat ini, maukah aku tunjukkan perdagangan yang lebih yang terbaik gitu, amal yang terbaik itu perdagangan dengan Allah. Karena di dalam ilmu dagang itu benar-benar mencerahkan gitu. Makanya kalau orang dagang pasti ngerti lah gitu ya. Kalau orang dagang makanya kita harus cinta berdagang gitu, supaya kita bisa memahami ayat-ayat Allah juga. Tuh mudah-mudahan surat As-Saff ini bisa mencerahkan bagi kita semuanya. Kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah taufik untuk mampu melaksanakan amalan-amalan jihad, tapi jihad dengan cara yang kita bisa. Mudah-mudahan juga kita bisa mengerjakan proyek amal ini sebaik mungkin dan menjadikan proyek amal ini sebagai amal ibadah, sehingga pahalanya akan mengalir untuk kita. Jadi nanti kalau kita sudah di akhirat, kita ada amal yang tidak terputus gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lanjut ke pembahasan penentuan sekretariat sementara dan fungsinya. Jadi untuk membentuk suatu proyek yang kita inginkan, yaitu Rumah Singgah Alaikum ya namanya, itu tentunya harus ada tempat ya, harus ada wadah gitu. Kalau di zaman Rasulullah kan dulu sebelum jadinya Masjid Nabawi itu kan ada Darul Arqam gitu. Jadi di Darul Arqam ini, rumah Arqam bin Arqam ini untuk yang ngaji sama juga kita door to door kieunya sama gitu. Jadi tidak langsung masjid besar gitu, tidak. Kalau berenang sunatulahnya teh ini rumah Arqam bin Arqam teh ngeri dulu gitu ya. Itu masya Allah keberkahannya besar gitu. Ini akan jadi saksi sejarah gitu, di mana perjuangan Allah itu pernah dibahas di sini. Masya Allah itu suatu anugerah yang besar gitu, dan belum tentu orang lain punya gitu. Ini kesempatan besar untuk kita, mari kita benar-benar semangat. Nah, jadi sekretariat sementaranya insya Allah di sini ya, barangkali ada kata-kata apa, silakan sampaikan dulu sebagai yang punya rumah ini. Gimana, sudah mengizinkan dulu? Nah, jadi teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah dapat izin sekretariat sementara Rumah Singgah Alaikum. Di sini termasuk nantinya pun kita akan urus akta notarisnya di sini dulu. Terus nanti kalau kita sudah punya akte kan enak ya, cari-cari donatur dan sebagainya, rapat-rapat mungkin di sini. Nanti kalau sudah jadi aktenya, kita bisa lebih mudah ya cari donatur. Barulah kita berencana untuk membeli tanah, bikin rumah singgah di satu tempat gitu. Jadi fungsi sekretariat sementara ini yang pertama itu adalah kita tuh punya wadah sementara untuk berkumpul, membahas perkembangan. Yang kedua, kita tuh ada wadah untuk dilegalitas dulu gitu, dilegalisir, karena kita harus berbadan hukum gitu. Jadi jangan ilegal. Nanti nyangkanya kita lagi penyelundupan namun kan. Kita dagang namun ya kumpul-kumpul ya. Berhubungan dengan donatur itu wajib ada legalitas gitu. Jadi lebih ini apa? Hukumnya lebih kuat.
Kemudian fungsi yang lainnya juga adalah agar kegiatan-kegiatan yang kita pengen jalanin itu mulai berjalan gitu. Jadi silahkan nanti mungkin kalau pengen ada kegiatan tak kajian seminggu sekali di sini, ya silahkan nanti kita bahas setelah ini. Kemudian setelah kita menentukan sekretariat sementaranya di sini, kita akan urus-urus juga legalitasnya. Alhamdulillah kita juga sudah berdiskusi sama Teh Mary, nanti rencananya teman Teh Mary yang akan ya notarisnya ke teman Teh Mary ya. Jadi kita urus aktenya dan ya kita urus lah semuanya. Dan itu mungkin untuk rapat musyawarah ringan pada malam hari ini. Yang pertama, kedengaran ini suaranya? Yang dari kawan-kawan dari, halo? Kedengaran suaranya? Nah, ulang gitu kawan-kawan dari kawan. Oke. Yang pertama kita di dalam surat As-Saff itu mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Kita tuh berencana mengadakan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjual apa yang kita bisa dengan cara project amal di rumah singgah alaikum. Jadi beramal di rumah singgah alaikum. Nanti program-programnya banyak ya. Program-programnya banyak. Di antaranya selain rukyah syariah juga nanti kita akan bikin mungkin koperasinya banyak Pak. Terus ya apalagi pokoknya bakti sosial kayak gitu kita akan adakan. Jadi kurang lebih kegiatan-kegiatannya yang positif nanti bisa kita bahas gitu. Nanti kita bahas, nanti diupload videonya biar jelas. Nah kemudian penentuan sekretariat sementara kita sudah mendapatkan izin dari Anuman, Mary. Insya Allah sekretariat sementaranya di sini fungsinya untuk ya bermusyawarah lagi perihal perkembangan rumah singgah alaikumnya. Terus kemudian untuk legalitas juga. Terus kemudian biar kita tuh lebih cepat dalam bergerak gitu karena ada wadah gitu biar cepat bergerak itu maksudnya biar banyak donatur yang bisa memberikan apa ya mengamanahkan hartanya sedikit hartanya kepada kita semua. Pesan dari kami semuanya untuk para calon-calon yang ingin bergerak mengadakan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala lewat amal rumah singgah alaikum, silakan kita tunggu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita dalam berjihad di jalan Allah dengan cara apapun yang kita bisa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada opini-opininya dari Adrian dulu. Pertanyaan tidak ada. Jadi ada. Teh Mary ada pertanyaan, Teh Mia? Alina ada, Didi ada. Yang di daring ada? Jelas. Hah? Nggak jelas. Suara tayo. Nanti Kurang jelas. Ya. nanti di ini di lengkapnya mah teman-teman ini di video ya nanti kita upload. Nanti diupload ya videonya. Oke. Ya. Ya. Sudah kita tutup musyawarah malam ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita. Allah melancarkan rencana-rencana kita dan Allah senantiasa memasukkan kita sebagai hamba soleh yang beriman, yang berusaha berjihad dengan apapun yang kita bisa, dengan jiwa raga kita. Mudah-mudahan kita diberikan umur, diamanahkan umur yang cukup untuk mengerjakan semua niat suci ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan semua maksud dan tujuan kita itu adalah amal soleh di matanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ij'alni muqimas shalati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Itu
3 orang atau Bung? 5. Oh iya. Cuman kemarinnya dimatiin. Tidak ada pertanyaan yang didaring? Jauh suaranya. Kurang jelas. Jelas hadirannya. Apakah ada pertanyaan yang didaring di sini? Tes 1 2. Ada? Ayo masuk ke sini. Ayo Kila. Suara. Cek 1 2 3. Jelas. Hah? Yang lain harus di silent biar jelas Mas. Oh, yang lain coba di silent cenah. Semuanya di silent. Baik, semuanya kita mulai ruqyahnya ya. Auzubillah. Jelas? Roti roti. Sudah. Cek 1 1. Sasa ada? Indah. Teh cucu ada teh cucu. Ini rumah video kosong. Halo halo. Baik bersuara semuanya. Jauh. Nah, itu Saya ya jaluan. Ya udah gini. Untuk video lengkapnya nanti kan diupload di YouTube jadi ditonton karena terbatas jaringan karena ya tadi kan dibahas tentang perdagangan kita tuh pas awal tadi itu membahas di surat Asy-Syura ayat 10. Jadi kan artinya kan wahai orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu mengetahui. Jadi kita tuh sedang mengadakan suatu perdagangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sedang menjual apa yang kita bisa. Jadi inti dari perdagangan itu adalah kita tuh berjihad di jalan Allah itu diibaratkan sebagai perdagangan gitu. Jadi lamun kita lihat contohnya misalkan kita mau menjual kue misalkan, tentunya kan sebelum menjual kue juga kita harus tahu ilmu bagaimana cara bikin kue itu. Terus di balik itu juga kita harus ada perjuangan buat belajar, buat menjual. Kemudian pas kita udah tahu resep kue yang enak, kita kemudian menjajakan ya jajanan kita laku. Nah seperti itu. Jadi kalau kita pengen berjihad di jalan Allah, tentunya kita harus pastiin dulu apa nih yang bisa kita jual gitu kepada Allah. Misalkan dengan cara ya misalkan itu bisa dijadikan perdagangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu amalan jihad juga gitu. Nah dengan kita berencana bikin proyek Rumah Singgah Alaikum ini adalah suatu bentuk perdagangan kita dengan Allah, bahwa kita tuh sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tuh kemudian dibahas juga, alhamdulillah tadi Anwar Mandiri Meri sudah merestui sekretariat sementaranya di sini. Jadi legalitasnya nanti di CV-nya di sini. Nah fungsinya itu buat legalitas itu fungsinya buat biar kita tuh banyak donatur yang menyumbangkan ya mengamanahkan sedikit hartanya untuk kita. Terus fungsi lainnya juga supaya kita tuh lebih dipercaya gitu. Kemudian fungsi yang lainnya juga supaya kita tuh ada tempat buat berkumpul gitulah. Jelas sampai sini? Sudah ya? Ya alhamdulillah. Silakan, apakah ada yang bereaksi? Mbak ini bereaksi? Hubungi saya sekarang. Ayo kalian dengarkan, kalian keluar sebelum Allah menghukum kalian. Kalau jadwal jadi gepeng. Ya sudah, begitu saja. Sebelum
Semoga anda semuanya sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Hidayah terutama kita semua. Dakwah hidayah mah ibarat kompor mah burung bawa gas. Kamu itu ambil. Udah ya, saya tutup ya. Tidak ada pertanyaan. Apa namanya? Ambil yang kertas itu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video si Moni tahu. Aku nggak tahu. Penampakan. Yang di video terus ya. Nah, Begini kan. Penampakan. Ini kopi.